Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan aljabar. Menyederhanakan pecahan aljabar. Perhatikanlah contoh berikut ini. 3BC per 6B. Kita akan sederhanakan. 3BC itu sama dengan 3 dikali B dikali C per 6B. Berarti 6 dikali B. Kita sederhanakan yang sama yang ada di pembilang dan di penyebut. B ada di pembilang dan penyebut. 3 dan 6 kita bagi dengan 3. Sehingga C per 2. Jadi 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Jadi akhirnya menjadi C per 2. Di bentuk ini tidak ada tanda penjumlahan dan pengurangan, sehingga kita bisa sederhanakan. Contoh yang kedua, 3B dikali 5C per 6C. 3 kali B kali 5 kali C per 6C. Kita sederhanakan yang ada di pembilang dan penyebut yang sama, termasuk yang bisa dibagi oleh bilangan yang sama. Sehingga didapatkan 5B per 2. Untuk contoh ketiga, 2A-1 per A tambah 3 ini tidak bisa disederhanakan. Karena dia tidak mengandung perkalian, tetapi yang ada hanya proses pengurangan dan penjumlahan. Jadi kalau pada penjumlahan, sebelum disederhanakan, 2A-nya dulu harus dikurangi dengan 1, baru kita bagikan dengan A ditambah 3. Sehingga karena kita belum tahu A-nya berapa, jadi ini belum bisa disederhanakan. Untuk nomor berikutnya juga sama ya, karena ada tanda penjumlahan, jadi ini tidak bisa disederhanakan. Untuk yang bawah, 7A dikali 5 per 5A. Karena ini bentuknya perkalian, sehingga kita bisa sederhanakan 7 kali A kali 5 per 5 kali A. 5-nya dengan 5, A-nya dengan A, sehingga dihasilkan bentuk sederhananya adalah 7. Untuk nomor terakhir, A dikali A tambah 5 per 5A. Karena A-nya di luar kurung, sehingga ini adalah bentuk perkalian. A dikali kurung buka A ditambah 5 per 5A. Karena ada A yang terletak di luar kurung, sehingga kita bisa sederhanakan. Jadi A-nya, karena sama, maka A dibagi A jadi 1, sehingga A tambah 5 per 5. Tidak bisa disederhanakan lagi karena A-nya harus ditambah dulu dengan 5 baru kita bisa sederhanakan dengan 5. Jadi bentuk paling sederhananya adalah A tambah 5 per 5. Perkalian dan pembagian. Perkalian pecahan aljabar. Faktorkan penyebut dan pembilang. Sederhanakan yang bisa disederhanakan, yaitu bentuk aljabar yang sama. Yang satu terdapat di pembilang dan satunya lagi terdapat di penyebut. Pembagian pecahan aljabar, ubahlah ke bentuk perkalian, kemudian lakukan seperti pada perkalian pecahan aljabar. Contohnya, X kuadrat dikurangi 4 per 3X tambah 6 dibagi X kuadrat dikurangi 2X per 3. Pertama, kita rubah dulu ke bentuk perkalian. Jadi, X kuadrat min 4 per 3X tambah 6 dikali 3 per X kuadrat dikurangi 2X. Jadi, kalau pembagian dirubah jadi perkalian, yang di belakang, pecahan yang di belakangnya harus dibalik ya. Ubahlah ke bentuk perkalian. Ini yang tadi ya kita sudah rubah ke bentuk perkalian. Kemudian kita faktorkan. Faktorkanlah. X kuadrat min 4 ini adalah bentuk selisih kuadrat sempurna atau selisih 2 kuadrat, sehingga faktornya adalah X min 2 kali X tambah 2. Kemudian 3X tambah 6 kita faktorkan, 3-nya kita keluarkan menjadi 3X dibagi 3 menjadi X, 6 dibagi 3 menjadi 2. X kuadrat dikurangi 2X yang samanya yaitu X, sehingga X yang kita simpan di luar kurung. X kuadrat dibagi X sama dengan X, 2X dibagi X sama dengan 2, sehingga faktornya adalah X dikali X kurangi 2. Kemudian kita sederhanakan. X min 2 dengan X min 2 menjadi 1, X tambah 2 dibagi X tambah 2 menjadi 1, kemudian 3 dan 3 juga menjadi 1. Sehingga setelah disederhanakan, yang tersisa adalah
Yang tersisa adalah 1 per X. Jadi hasil pembagian X kuadratnya 4 per 3X sama 6 dibagi X kuadrat min 2X per 3 adalah 1 per X. Contoh berikutnya, 3AB kurangi 7A per 4A pangkat 2. Kita faktorkan dulu bentuk aljabar di pembilang. Sehingga A kali 3B kurangi 7 per 4A pangkat 2. Sekarang, terdapat tanda perkalian pada pembilang, sehingga A dapat disederhanakan. Jadi A dengan A pangkat 2, sehingga didapatkan 3B A dikali 3B kurangi 7 per 4A pangkat 2. Jadi hasil akhirnya adalah 3B dikurangi 7 per 4A. Penjumlahan dan pengurangan. Samakan dulu penyebutnya, kemudian jika penyebut sudah sama, maka bentuk aljabar pada pembilang bisa dijumlahkan atau dikurangi. 2 per X dikurangi 7A per Y. Pertama, kita samakan dulu penyebutnya menjadi XY. Pada pecahan pertama, XY dibagi X sama dengan Y. Kemudian kita kalikan dengan 2. XY dibagi X sama dengan Y kali 2, jadi 2Y. Kemudian, kurangi pecahan kedua, XY dibagi Y sama dengan X. Kemudian kalikan dengan 7A. Jadi, XY dibagi Y X dikali 7A, 7AX. Sehingga, karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya kita bisa satukan menjadi 2Y dikurangi 7AX per XY. Di sini tidak ada yang sejenis, maka kita tidak bisa kurangi. Penjumlahan X per 5 ditambah 3X min 2 per 4. Kita samakan penyebutnya dulu menjadi 20. 5 dan 4 samakan penyebutnya adalah 20. Kemudian 20-nya kita bagi. Pertama karena ini ada pengurangan, sehingga dalam bentuk selanjutnya kita harus pakai tanda kurung. Ya, karena terdapat tanda kurangnya di sini 3X kurangi 2, sehingga pada proses berikutnya harus diberi tanda kurung. Kemudian 20 dibagi 5, ini 20 kita bagi dengan 5, 4, kalikan dengan X, sehingga menjadi 4X. Terus 20 dibagi 4 adalah 5, 5-nya kita kalikan dengan 3X min 2. 4X ditambah 5 dikali 3X min 2 per 20. Jadi kita gabungkan karena penyebutnya sudah sama. Kemudian kalikan 5 dengan semua yang ada di dalam kurung. Jadi 4X sama dengan 4X ditambah 5 kali 3X, 15X, 5 kali 2, negatif 10. 4X tambah 15X dikurangi 10. Kita jumlahkan suku yang sejenis, karena di sini ada yang sejenis, yaitu 4X dan 15X. Sehingga didapatkan 19X dikurangi 10 per 20. Soal pengurangan, 3 dikurangi 2X per 2 dikurangi X min 5 per 3. Samakan dulu penyebutnya menjadi 6. Kemudian, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3-nya kita kalikan dengan 3 dikurangi 2X. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2-nya kita kalikan dengan X min 5. Setelah itu, mari kita sederhanakan. Kita kalikan semua angka yang ada di luar kurung dengan yang ada di dalam kurung. 3 dikali 3, 9. 3 kali 2X, 6X. Dikurangi 2 kali X, 2X. Kemudian yang ini, negatif 2 dikali negatif 5 menjadi ditambah 10. Karena ini adalah kurang dengan kurang, sehingga menjadi ditambah. Langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan suku yang sejenis. Yang sejenis di sini adalah kurangi 6X dengan kurangi 2X, sehingga menjadi dikurangi 8X, 9 ditambah 10 menjadi 19. Jadi bentuk sederhananya adalah 19 dikurangi 8X per 6. Ini adalah jawaban paling sederhana karena 19, 8, dan 6 tidak memiliki faktor yang sama.
2 per X tambah 1 dikurangi 5 per X min 3. Pertama, kita samakan penyebutnya menjadi X tambah 1 dikali X min 3. Pada pecahan pertama, kalikan pembilang dan penyebut dengan X min 3, sehingga didapatkan 2 kali X min 3 per X tambah 1 dikali X min 3. Jadi, kedua-duanya pembilang dan penyebut dikalikan dengan X kurangi 3. 2 kali X min 3, X tambah 1 dikali X min 3. Untuk yang kedua, kita kalikan dengan X tambah 1. Jadi, 5 dikali X tambah 1 per X tambah 1 dikali X kurangi 3. Ini dilakukan supaya penyebutnya menjadi sama, sehingga kita tahu penyebutnya yaitu X tambah 1 kali X min 3. Karena penyebutnya sama, kita kalikan semua angka yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung, dan kita gabungkan. 2 kali X min 3 dikurangi 5 kali X tambah 1. Kita kalikan 2 kali X, 2X, 2 kali kurangi 3 menjadi kurangi 6. Kurangi 5 dikali X jadi kurangi 5X, kurangi 5 dikali 1 menjadi kurangi 5. Kemudian, di sini ada perubahan tanda, ini karena proses perkalian yang tadi ya, min 5 dengan plus 1, sehingga didapatkan kurangi 5. Maka angka selanjutnya adalah kita kurangi atau kita jumlahkan yang sejenis. Yang sejenis di sini 2X dengan 5X. 2X dikurangi 5X, negatif 3X. Negatif 6 dikurangi 5, negatif 11. Sehingga bentuk paling sederhananya adalah negatif 3X kurangi 11 per X tambah 1 dikali X min 3. Ini adalah jawaban paling sederhana. 5 per X dikurangi 3X min 1 per X pangkat 2. Kita samakan penyebutnya menjadi X pangkat 2. X pangkat 2 dibagi X sama dengan X, kita kalikan dengan 5 menjadi 5X. X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 1, kita kalikan dengan 3X min 1. Tetap ya, karena perkalian dengan 1 hasilnya adalah dia sendiri, sehingga hasilnya adalah tetap 3X min 1. Kemudian kita gabungkan 5X dikurangi dalam kurung 3X dikurangi 1 per X pangkat 2. Karena prosesnya pengurangan, maka yang sebelah sini harus tetap menggunakan kurung. Kemudian kita buka kurungnya, atau karena di sini nggak ada angka, kita anggap 1 di sini ya. Jadi di sini adalah ada angka 1. 5X dikurangi 3X, kemudian dikurangi 1 dikali negatif 1 menjadi ditambah 1. Karena ini perkalian dengan negatif. Negatif dengan negatif jadi ditambah. Kita jumlahkan suku yang sejenis. 5X kurangi 3X sama dengan 2X tambah 1 per X pangkat 2. Tidak ada lagi yang sejenis, maka ini adalah jawaban paling sederhana. Jadi jawabannya adalah 2X tambah 1 per X pangkat 2. Mungkin itu saja materi untuk hari ini. Terima kasih. Salam dan bahagia. Jadikan belajar menjadi kebutuhan hidup yang tak tergantikan. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.